sejahtera bagi kita semua. Saya Resti Arestusa dari KSA Indralaya, Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah praktikum geologi dasar, yakni batuan beku. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai batuan beku, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu batuan beku. Nah, secara istilah, batuan beku atau igneous rock berasal dari kata ignis yang berarti api. Sedangkan secara umum, batuan beku merupakan suatu batuan yang berasal dari magma yang membeku dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan sebagai batuan beku intrusif maupun di atas permukaan sebagai batuan beku ekstrusif. Lalu, bagaimana proses pembentukan batuan tersebut? Kita ketahui bahwa di dalam bumi terdapat suatu bahan cair pijar yang memiliki suhu yang sangat panas, berkisar 900 derajat Celcius hingga 1300 derajat Celcius, yang kita kenal dengan nama magma. Magma tersebut bersifat relatif bergerak dan cenderung menuju permukaan bumi untuk mencari tekanan dan temperatur yang lebih rendah. Nah, magma yang masih berada di permukaan bumi karena faktor tertentu dapat mengalami pendinginan kemudian mengeras, yang kita kenal dengan nama batuan beku dalam atau intrusif atau plutonik. Proses pembentukannya cenderung perlahan, cenderung lambat dengan kristal-kristal yang besar. Contohnya ada batuan gabbro, peridotit, granit, dan lain sebagainya. Kemudian magma juga dapat mencapai permukaan bumi dan dapat mengalami pendinginan lalu mengeras, yang kita kenal dengan nama batuan beku luar atau ekstrusif atau vulkanik. Batuan beku tersebut berkaitan dengan erupsi gunung api. Proses pembentukannya sangat singkat dan dengan kristal-kristal yang halus. Kemudian terakhir ada pula batuan beku yang terbentuk di celah-celah antar lapisan kulit bumi, yang kita kenal dengan batuan gang atau korok. Proses pembentukannya relatif lebih cepat, sehingga di samping kristal besar, ia juga menjadi kristal yang kecil. Selanjutnya adalah struktur dari batuan beku. Pertama, vesikular, yakni struktur yang memperlihatkan adanya lubang-lubang keluarnya gas dengan arah yang tidak teratur. Yang kedua ada skoria, sama seperti struktur vesikular, namun lubang-lubangnya cenderung lebih besar dengan arah yang teratur. Yang ketiga ada amidakloidal, yaitu struktur di mana lubang-lubang pada batuan beku tersebut sudah terisi oleh mineral-mineral sekunder seperti silikat, karbonat, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada xenolit, yaitu struktur batuan beku yang memperlihatkan adanya satu fragmen yang masuk dan tertanam pada batuan beku tersebut. Yang selanjutnya ada batuan struktur dari masif, yaitu memperlihatkan tidak adanya lubang atau fragmen yang masuk dan tertanam pada batuan beku. Selanjutnya ada struktur filolapa yang berkaitan dengan erupsi gunung api di bawah laut, kemudian membeku juga di bawah laut dengan bentuknya seperti bantal. Selanjutnya adalah struktur join, struktur yang memperlihatkan adanya struktur tekar-tekar pada yang membentuk batuan beku tersebut. Selain struktur, ada pula tekstur dari batuan beku. Tekstur batuan beku berkaitan dengan tingkat kristalisasi yang terbagi menjadi holokristalin, yaitu di mana penyusun dari batuan beku tersebut berasal dari massa kristal. Yang kedua ada hipokristalin, di mana penyusun dari batuan beku tersebut berasal dari massa kristal dan juga massa gelas. Yang ketiga ada holohialin, di mana penyusun dari batuan beku tersebut berasal dari massa gelas. Contoh yang populer itu ada batuan obsidian. Kemudian ada granularitas yang terbagi menjadi alfanitik dan juga faneritik. Alfanitik ini di mana penyusun dari mineral tersebut tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, harus digunakan mikroskop. Kemudian faneritik di
di mana ukuran dari butir kristal tersebut dapat dibedakan satu sama lain. Dengan adanya tingkat kristalisasi dan juga granularitas, maka kita dapat mengetahui hubungan antar kristal penyusun batuan beku yang secara garis besar terbagi menjadi dua, equigranular dan juga inequigranular. Equigranular yaitu apabila ukuran kristal penyusun batuan beku tersebut sama besar, sedangkan inequigranular apabila kristal penyusun batuan beku tersebut tidak sama besar. Nah, berkaitan juga dengan penyusun batuan beku, ada pula mineral utama pembentuk batuan beku yang terbagi menjadi mineral mafic dan juga mineral felsik. Mineral mafic di mana mineral tersebut cenderung berwarna gelap. Contohnya itu ada mineral olivin, piroksin, ambibol dan lain sebagainya. Sedangkan mineral felsik di mana mineral tersebut cenderung berwarna lebih terang. Contohnya ada kuarsa, feldspar, muscovite dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sih jenis batuan beku berdasarkan kandungan SiO2-nya? Nah, yang pertama ada batuan beku asam, di mana kandungan SiO2-nya berkisar lebih dari 66%. Contohnya itu ada riolit. Yang kedua, batuan beku intermediate, di mana kandungan SiO2-nya 52% hingga 66%. Contohnya dasit. Yang ketiga, batuan beku basa, di mana kandungan SiO2-nya sekitar 45% hingga 52%. Contohnya itu ada andesit. Dan terakhir, batuan beku ultrabasa, di mana kandungan SiO2-nya kurang dari 45%. Contohnya itu ada batu beku basalt. Kemudian, bagaimana sih pentingnya batuan beku tersebut, baik bagi kehidupan sehari-hari maupun bagi geologi? Dalam kehidupan sehari-hari tentu penting, salah satunya itu untuk bahan bangunan. Sedangkan untuk bahan di bidang geologi juga digunakan sebagai menentukan komposisi mantel, kemudian untuk mengetahui umur absolut dari permukaan bumi, untuk mengetahui karakteristik lingkungan tektonik, untuk mengetahui proses pembentukan batuan dan lain sebagainya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.